sudah kita bahas terkait dengan estimasi dan ukuran sampel ya. Estimasi itu saya memperkirakan tapi menggunakan interval ya kemarin ya, menggunakan masuk ke pertemuan berapa ini? Pertemuan berikutnya ya. Pertemuan ini kalau di sini nih 10 ya. Ini terkait materinya dengan uji hipotesis awal. Nah, kita udah masuk ke pengujian hipotesisnya. Takutnya banyak mahasiswa yang gagal paham terkait dengan hipotesis ya. Ini sebagai istilahnya poin pentingnya ya belajar statistik ya, itu harus tahu hipotesis ya. Ini penting sekali ya, hipotesis ya. Jadi di sini nanti untuk capaian pembelajarannya ya di pertemuan ini yaitu mahasiswa ya di sini mahasiswa mampu memahami uji hipotesis ya, yaitu H0 ya atau HO dan H1 ya. Dan cara melakukan uji proporsi. Nah, kita masih ini uji hipotesis yang awal ya, ini terkait dengan uji proporsi ya. Nah, subpokok bahasa yang dibahas di sini ya sesuai dengan RPS yaitu mampu menentukan hipotesis uji H0 dan H1 ya. Bagaimana cara menentukan hipotesis, ya menentukan H0 dan H1, kemudian tes statistik yang digunakan gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami konsep p-value ya. P-value atau nilai kritisnya ya, nilai kritis ya. Kemudian yang ketiga, memahami uji hipotesis ya. Uji hipotesis itu nanti ada dua macam ya. Ada uji satu arah ya atau one way, one tail ya, one tail sama dua arah ya atau two tail gitu ya. Nih. Nah, kalau yang satu arah nanti bisa sisi kanan dan sisi kiri ya. Kemudian yang keempat, melakukan uji proporsi ya. Ini uji hipotesis awal. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke uji hipotesis lanjutan ya. Tapi kita bahas yang hipotesis awal dulu ya untuk pemahaman ya. Itu pokok bahasan materi kita hari ini ya. Oke, saya masuk ke PPT ya. Nah, PPT-nya tadi udah saya share di WA ya, ini ya. Nah, ini kita belajar memahami konsep dulunya ya. Ini pengujian hipotesis ya. Di sini ada dasar-dasar pengujian hipotesis ya, menguji klaim tentang proporsi ya, kemudian menguji klaim tentang rata-rata apabila standar deviasinya diketahui ya. Kemudian menguji klaim rata-rata apabila standar deviasinya tidak diketahui dan menguji klaim tentang standar deviasi dan varian ya. Tapi pada kesempatan kali ini ya, di pertemuan kali ini kita hanya sampai ke pengujian klaim tentang proporsi ya. Nah, untuk klaim tentang rata-rata atau klaim mean ya, ini nanti masuk di pertemuan berikutnya ya, karena ini materinya juga lumayan banyak ya. Ini review ya, review. Oke, saya next aja. Nah, ini definisi ya, definisi ya. Dalam statistik ya, hipotesis adalah klaim ya, atau pernyataan tentang ciri suatu populasi. Ya, hipotesis itu merupakan klaim ya, klaim atau berupa pernyataan ya, atau ada yang mengatakan juga dugaan ya, dugaan ya, semuanya itu benar ya. Jadi bisa berarti klaim, bisa juga dugaan ya. Kemudian bisa juga pernyataan tentang ciri suatu populasi ya. Misalkan mengklaim misalkan rata-rata contoh ya misalkan contoh hipotesis ya misalkan klaim ya misalkan rata-rata nilai statistika di atas 70 gitu ya, lebih dari 70. Nah, itu juga contoh klaim ya. Itu juga contoh klaim. Ya. Jadi pernyataan tentang ciri suatu populasi gitu ya. Nah, berikutnya uji hipotesis ini bisa disebut juga dengan uji signifikansi ya, signifikansi. Yaitu prosedur standar untuk menguji klaim tentang ciri suatu populasi ya. Jadi dalam pengujian hipotesis ya itu berisi prosedur ya. Jadi ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya ya, ada step-stepnya.
dalam menguji klaim ini ada prosedurnya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, di sini tujuan utama yang ada dalam bukunya Mari After All yaitu di sini untuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan uji hipotesis ya, untuk klaim yang dibuat mengenai proporsi populasi ya. Proporsi populasi itu P ya, proporsi populasi ini P, kalau proporsi sampel itu P topi ya. Kemudian mean populasi atau rata-rata populasi atau mu ya, dan standar deviasi populasi gitu, ya. Ini tujuan utamanya ya. Oke, next ya. Nah, ini contoh hipotesis yang bisa diuji cobakan ya. Kan dalam bidang genetika, bisnis ataupun medis ya. Misalkan contoh dalam bidang bisnis ya. Judul surat kabar membuat klaim bahwa kebanyakan pekerja mendapatkan pekerjaan mereka melalui jaringan. Ya. Nah, ini juga perlu diuji cobakan. Ya. Ya, dibuktikan benar atau tidaknya ya. Kemudian dalam bidang medis ya, misalkan orang dengan pilek diobati dengan echinacea, perawatannya tidak berpengaruh. Nah, ini juga contoh hipotesisnya. Ini contoh hipotesis. Ya, gitu. Ya. Oke, berikutnya ya, slide berikutnya ya. Nah, ini juga hipotesis ya, contoh misalkan dalam keselamatan pesawat ya. Misalkan Federal Aviation Administration yang mengklaim bahwa berat rata-rata penumpang maskapai penerbangan ya, ini termasuk barang bawaannya ini lebih besar dari 185 pounds gitu pada 20 tahun yang lalu. Nah, ini juga termasuk hipotesis ya. Jadi ini berupa klaim ya, klaim atau berupa pernyataan ya. Pernyataan itu di sini kata kunci di sini ya, mengklaim bahwa nah ini klaimnya berat rata-rata penumpang maskapai pesawat penerbangan ya, ini termasuk barang bawaannya lebih besar dari 185 pounds ini ya. Ini pada 20 tahun yang lalu. Ini contoh pernyataan ya. Jadi dia mengklaim rata-rata penumpang ya, penumpang maskapai penerbangan itu lebih besar dari 185 pounds ya. Jadi nanti kalau seperti ini ya, hipotesis nanti kan ada dua macam ya, ada yang dua arah dan satu arah. Nah, kalau seperti ini contoh hipotesis yang satu arah ya. Nah, ini dari kata ini lebih besar ya, lebih besar. Karena pernyataannya itu bisa lebih besar ya, atau bisa juga lebih kecil. Itu contoh hipotesis yang satu arah. Nah, contoh hipotesis yang dua arah misalkan bla 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 misalkan apa berpengaruh terhadap apa. Nah, itu contoh hipotesis yang dua arah ya. Nanti akan kita bahas ya. Ini contoh-contoh hipotesis ya. Jadi hipotesis itu berupa pernyataan ya atau klaim ya. Nah, hipotesis itu bisa benar, bisa juga salah. Nah, untuk itu perlu dibuktikan. Nah, untuk membuktikan itu menggunakan prosedur-prosedur statistik gitu ya. Ya, oke, saya next ya slide-nya. Nah, ini di sini ini beberapa peringatan ya. Jadi saat melakukan tes hipotesis seperti yang dijelaskan pada bab ini ya, alih terjun langsung ke prosedur dan perhitungan, pastikan untuk mempertimbangkan konteks data, sumber data, dan metode pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapatkan data sampel. Nah, ini yang utama. Jadi ini yang dilakukan memastikan sebelum melakukan pengujian hipotesis ya. Jadi pastikan ya konteks datanya ya, karena beda konteks data, beda sumber data ya, beda mungkin metode pengambilan sampel, nanti statistik yang digunakan juga mungkin berbeda ya, karena rumus statistika itu bermacam-macam ya, tergantung dari konteks data, sumber data ya, kemudian teknik samplingnya gitu ya. Nah, nanti disesuaikan dengan statistik yang sesuai atau yang pas ya gitu. Ya, jadi dipastikan dulu ya. Ya, kalau dalam menentukan, misalkan ya, dalam penelitian gitu ya, dalam menentukan mengajukan hipotesis itu juga harus ada dasar ya. Ya, ini biasanya kalau untuk mahasiswa S1 gitu ya, misalkan dalam skripsi dia mengajukan hipotesis gitu. Ya. Hipotesis itu kan dugaan ya atau klaim.
Jadi dalam mengajukan klaim atau dugaan itu harus ada dasarnya ya. Misalkan berdasarkan dari teori ya, teori gitu. Misalkan contoh, misalkan motivasi berpengaruh terhadap prestasi. Nah, itu pasti ada teorinya ya yang mendasari ya. Ya, ada teorinya ya. Jadi motivasi berpengaruh terhadap prestasi itu contohnya. Itu harus ada teorinya ya. Teori yang mendasari bahwa motivasi ini nanti akan bisa berpengaruh terhadap prestasi ataupun berpengaruh terhadap hasil belajar gitu. Itu contohnya. Ya, jadi yang pertama bisa juga berdasarkan teori ya. Yang kedua, dalam mengajukan hipotesis itu harus berdasarkan juga dari penelitian terdahulu. Jadi sudah ada orang yang pernah meneliti ya, meneliti gitu. Jadi ada orang yang sudah pernah meneliti. Nah, itu sebagai hasil pengujian hipotesisnya itu sebagai pijakan. Ya. Pijakan, ya misalkan udah ada orang yang pernah meneliti bahwa motivasi ini berpengaruh terhadap prestasi. Nah, itu juga bisa sebagai dasar atau pijakan bagi seorang peneliti ya dalam menentukan hipotesis yang akan diajukan. Gitu. Jadi juga seperti itu ya. Jadi harus ada dasarnya ya. Sama seperti kayak orang menduga atau mengklaim bahwa misalkan temannya mencuri gitu ya, temannya mencuri. Nah itu kan juga perlu dasar ya. Dasarnya apa? Buktinya apa gitu ya. Ya. Nah untuk itu agar klaimnya tepat ya, maka buktinya ya, bukti atau yang mendasari itu harus kuat ya, harus kuat gitu. Nah ya harus kuat ya, mungkin dari teorinya ya, mungkin dari penelitian terdahulu dan sebagainya gitu ya. Oke, saya next ya. Slide berikutnya. Nah, ini dasar-dasar pengujian hipotesis ya. Nah, ini kayak konsepnya ya, konsep kuncinya ya. Di sini yang perlu dipahami yaitu yang pertama bagaimana mengidentifikasi hipotesis nol ya, hipotesis nol. Ya. Karena hipotesis nanti ada dua macam ya, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Hipotesis nol itu bisa disingkat dengan H0 ya, atau HO gitu ya. Kemudian hipotesis alternatif bisa disimbolkan dengan H1 atau HA ya. Ya kalau misalkan H0 berarti kan 0 ya, angka ya. Berarti nanti hipotesis alternatifnya berarti H1 ya. Kalau misalkan H0 yang misalkan HO ya dengan huruf, nanti hipotesis alternatifnya simbolnya HA gitu ya. Gitu. Kalau angka ya angka, huruf-huruf gitu loh ya. Jadi di sini bagaimana mengidentifikasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari klaim yang diberikan. Ya. Nah ini harus bisa mengidentifikasi ya. Kemudian bagaimana mengekspresikan ternyata dalam simbolis. Jadi yang kedua di sini cara menghitung, bentar koneksinya ya. Cara menghitung nilai pengujian statistik dari data klaim dan sampel ya. Nah, cara menghitung pengujian statistik ya itu biasanya ada rumusnya ya. Mungkin bisa nanti pengujiannya dengan uji Z, mungkin ada uji T, ya uji F gitu ya, tergantung dari sumber datanya ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi nilai kritis ya, nilai kritis ya. Ya nanti nilai kritis akan kita bahas ya, yang dimaksud dengan nilai kritis itu seperti apa ya atau p-value ya. Nilai kritis ini kan yang membatasi antara daerah penerimaan hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya, itu sebagai nilai kritis ya, batasannya ya yang membedakan ya. Kemudian ada tingkat signifikansi ya, ini tingkat signifikansi ya. Nanti beda tingkat signifikansi nilai kritisnya juga berbeda ya. Tingkat signifikansi ya itu ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10% ya, tergantung menggunakan yang mana gitu. Tapi secara umum kebanyakan mungkin kalau dalam penelitian ya itu yang 5% ya tingkat signifikansinya ya. Kalau untuk
penelitian yang sifatnya sangat krusial gitu ya, itu biasanya menggunakan tingkat signifikansi ya, tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan yang 1% ya. Gitu. Sama seperti kayak quickcon gitu ya, yang minggu kemarin ya, itu quickcon itu banyak itu menggunakan tingkat signifikansi yang 1% ya, atau tingkat kesalahan 1% ya. Quickcon itu bisa juga terjadi kesalahan ya dalam penelitian ya. Ya tergantung dari cara pengambilan sampelnya ya. Ini ya, peneliti mengambil teknik samplingnya ya. Kalau teknik samplingnya tepat ya, mungkin bisa antara hasil quickcon ya secara statistik dan realcon itu hasilnya tidak jauh berbeda gitu. Itu berarti mungkin teknik pengambilan sampling itu tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam pemilu ya antara quickcon dan realcon ya, hasilnya mungkin gap-nya nyimpangnya agak jauh, mungkin menurut saya itu pengambilan sampelnya yang banyak yang tidak tepat ya, tidak sesuai gitu. Atau bisa juga mungkin dia menggunakan tingkat signifikansi yang besar ya, sehingga besar gitu. Tingkat signifikansi ya. Kemudian sih ada p-value ya. Ada p-value nih. Mengenali p-value dan nilai pengujiannya ya. Ini nanti p-value akan kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian berikutnya menyatakan kesimpulannya. Nah, kesimpulan tentang klaim dengan istilah sederhana dan non teknis ya. Jadi setelah dianalisis nanti kesimpulan seperti apa ya. Hipotesisnya H0-nya yang diterima atau H1-nya diterima gitu. Ya. Nanti akan kita bahas ya. Oke, next selanjutnya ini dasar pengujian hipotesis ya, dasar pengujian hipotesis ya. Nah, ini aturan kejadian langka untuk statistik inferensial ya. Jadi, jika dengan asumsi tertentu, probabilitas kejadian tertentu sangat kecil ya, kita menyimpulkan bahwa anggapan itu mungkin tidak benar ya. Kalau misalkan peluangnya sangat kecil ya, mungkin anggapan itu tidak benar. Ya. Ini dalam statistik inferensial gitu. Makanya dalam penelitian itu menggunakan yang baik ya, menggunakan tingkat kesalahan yang kecil ya. Mungkin dengan tingkat signifikansi yang 1% ya, atau 5% gitu yang kecil gitu. Sehingga klaim yang diajukan itu kemungkinan besar akan diterima. Tapi ya tergantung nanti dari datanya setelah dianalisis. Ini komponen formal uji hipotesis ya, ini komponen-komponennya ya. Nah ini 0 ya, atau null hipotesis ya. Nah ini seperti ini ya, H0 ya. Ini H0. Hipotesis ini dinamakan dengan H0 ya, huruf 0 ya. H terus kemudian angka ya, angka 0 ini ya. Ini merupakan pernyataan bahwa nilai parameter populasi ya, nilai parameter itu kan bisa berupa proporsi, bisa juga rata-rata, bisa juga standar deviasi gitu. Ini parameter yang ini sama dengan beberapa nilai yang diklaim. Ya, ini H0. Kemudian kami menguji hipotesis 0 secara langsung ya, nanti ada pengujiannya ya. Nah, ini nanti H0-nya ini apakah ditolak ya, menolak H0 atau gagal menolak H0 ya. Gagal menolak itu artinya H0-nya diterima gitu. Ya, gagal menolak H0 gitu. Ya. Nah, untuk apakah H0-nya ditolak atau gagal menolak H0 ya, atau H0-nya diterima, itu nanti perlu pengujian ya, pengujian statistik gitu. Ya. Ya, ini hipotesis 0. Udah ada hipotesis alternatif ya. Hipotesis alternatif ya. Atau di sini simbolnya H1 ya, H1 ya. Atau kadang ada juga yang menyebutkan HA ya. Ini seperti ini ya. Ini yang saya kasih warna biru nih. Simbolnya bisa juga seperti ini ya. Nah, antara H0 dan hipotesis alternatif itu lawannya ya, saling berlawanan. Ya. Jadi hipotesis alternatif adalah pernyataan bahwa parameter tersebut memiliki nilai yang entah bagaimana berbeda dari hipotesis 0 gitu. Ya, hipotesis 0.
Nah, hipotesis alternatif itu menggunakan simbol ya seperti berikut ya ini. Tidak sama dengan ya, tidak sama dengan ya kurang dari, lebih dari ya. Jadi hipotesis alternatif itu nanti simbolnya menggunakan ini ya, simbol-simbolnya nih ya pada hipotesis alternatif ya. Bisa tidak sama dengan, kurang dari, ataupun lebih dari. Ya. Ini simbol matematika ya, tapi juga dinyatakan dalam bentuk kalimat gitu ya. Ini ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, ini catatan dalam bentuk klaim Anda sendiri ya, hipotesis ya. Jika Anda sedang melakukan penelitian dan ingin menggunakan tes hipotesis untuk mendukung klaim Anda, klaim tersebut harus diberi kata ya sehingga menjadi hipotesis alternatif ya. Jadi klaim tersebut harus diberi kata sehingga menjadi hipotesis alternatif ya. Jadi biasanya klaimnya berupa kata-kata juga bisa ya. Nah, ini catatan ya dalam mengidentifikasi H0 dan H1 ya ini. Jadi ya identifikasi secara spesifik klaim ya, ataupun hipotesis yang akan diuji ya, yang nanti dinyatakan dalam bentuk simbol ya, kemudian memberikan simbol ya, simbol-simbol ya. Jadi intinya kalau hipotesis nol itu mengandung persamaan. Jadi ada, kalau hipotesis nol ya ada sama dengannya ya, itu hipotesis nol. Nah kalau H1 bisa berupa tidak sama dengan, bisa berupa kurang dari, bisa juga lebih dari ya itu ya. Tapi kalau hipotesis nol pasti mengandung persamaan ya. Nah ini contoh ya, pertimbangkan klaim bahwa berat rata-rata penumpang pesawat terbang ya ini paling banyak 195 pounds gitu ya. Ini yang tadi ya. Nah dari pernyataan ini ya, ini kan klaimnya ya. Ini klaimnya seperti ini ya. Ini klaimnya ya. Ini klaimnya ya. Bisa kasih warna merah. Ini klaimnya. Nah dari klaim ini ya akan kita nanti nyatakan dalam hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Nanti akan jadi ini ya langkah-langkahnya ya, step-stepnya ya. Misalkan step yang pertama ini ungkapkan klaim yang diberikan dalam bentuk simbolis. Jadi dinyatakan dalam bentuk simbol ya. Ini. Klaim bahwa min paling banyak 195 ya. Jadi rata-ratanya ini bentuk simbolisnya seperti ini ya. Mu ya kurang dari sama dengan 195 ya. Ini klaimnya ya, klaimnya. Nah, ini klaim yang diajukan itu kan mengandung persamaan di sini ada sama dengannya ya. Ya, ada sama dengannya. Ya, mu kurang dari sama dengan 195. Kalau ada sama dengannya nanti ini menjadi H0 ya. Kemudian di sini step yang kedua ya. Jika mu kurang dari sama dengan 195 adalah salah, selanjutnya mu ini ya, mu lebih dari ya 195 ya seharusnya jadi benar. Nah, ini ya. Oke, next berikutnya, step berikutnya. Nah, ini jadi di sini ada dua ungkapan simbolis ya. Jadi mu kurang dari sama dengan 195 dan mu lebih dari 195. Gitu. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa untuk H0 itu mengandung persamaan ya, mengandung persamaan. Nah, di sini penjelasannya ya. Di sini jadi kita membiarkan hipotesis alternatifnya H1-nya ya. Ini menjadi mu ya. Ini hipotesis alternatifnya ya. Hipotesis alternatifnya ya. Ini yang saya kasih warna birunya. Mu lebih dari 195 ya. Hipotesis alternatif itu tidak mengandung persamaan ya. Ini jadi hipotesis alternatif ya. Mu lebih dari 195 ini jadi hipotesis alternatif. Kemudian H0-nya ya, ini mu sama dengan 195. Nah, ini ya.
dalam penulisan H0-nya ini sebenarnya kan mu kurang dari sama dengan 195 ya, tapi untuk penulisannya ini cukup dengan mu sama dengan 195 udah cukup gitu ya. Jadi nggak usah nggak ditulis mu kurang dari sama dengan ya. Cukup dengan mu sama dengan 195 itu sudah cukup ya. Ini sudah mewakili. Karena kan hipotesis nol itu mengandung persamaan ya. Nah, di sini klaim aslinya bahwa min paling banyak ya. Paling banyak 195. Bukanlah hipotesis alternatif. Ya. Oke, itu step-stepnya ya. Saya next ya. Nah, ini pengujiannya ya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara menentukan H0 dan H1-nya ya. Berikutnya pengujian statistika. Nah, pengujian statistika ini adalah nilai yang digunakan untuk pengambilan keputusan ya, tentang hipotesis nol dan temukan dengan mengubah sampel statistik menjadi skor dengan asumsi bahwa hipotesis nol adalah benar. Gitu. Ya, statistik. Jadi ya definisinya itu ya. Definisinya. Nah ini formulanya ya atau rumus ya. Nah ini kan rumusnya ada beberapa nih ya. Sebenarnya untuk pengujian hipotesis ini bukan rumus ini ya. Jadi untuk rumus Z ya itu untuk proporsi ya, kemudian untuk tes statistik formin untuk rata-rata ini ada dua macam, ada menggunakan Z dan ada menggunakan T ya. Ini untuk ini bedanya cuma apabila standar deviasi diketahui dan tidak diketahui ya. Ini untuk yang pengujian statistik untuk rata-rata ya. Kalau standar ya pengujian statistik untuk standar deviasi ini menggunakan chi-square. Ini formulanya ya, rumusnya. Ya, formulanya. Oke, ini contoh nih ya. Contoh nih. Mari kita pertimbangkan lagi klaim bahwa metode pemilihan ekstrak meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi perempuan. Ya. Hasil dari uji ekstrak ya, metode seleksi gen melibatkan 14 pasangan. Dari 14 pasangan itu ya, lahir 13 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, ini gunakan klaim yang diberikan dan hasil awal untuk menghitung nilai uji statistika ya. Gunakan format uji statistika yang diberikan di atas, sehingga distribusi normal digunakan untuk mendekati distribusi binomial ya. Oke, next ya. Ini. Nah, di sini kan klaimnya ya, klaim bahwa metode pemilihan ekstrak meningkatkan kemungkinan terjadinya bayi perempuan. Ya. Bayi perempuan. Jadi hipotesisnya ya di sini H0 ya. H0 ini P ya. P itu karena ini terkait dengan kemungkinan ya, ini probabilitas ya. Probabilitas ini sama dengan setengah. Ya. Kemudian H1-nya ini probabilitasnya lebih dari setengah ya, lebih dari 0,5. Jadi di sini kan klaimnya dengan pemilihan metode ekstrak ini meningkatkan kemungkinan terjadinya bayi perempuan gitu ya. Peluang lahir bayi perempuan itu meningkat gitu dengan pemilihan ini metode ekstrak ya. Bisa ya menentukan hipotesis seperti ini ya. Ini hipotesis itu tergantung dari yang disoal ya, itu klaim yang dinyatakan di soal ya. Nah di sini kami bekerja dengan asumsi bahwa hipotesis nol adalah P-nya ini sama dengan 0,5. Nah ini kan proporsi ya, jadi 13 dari 14 kelahiran ini perempuan. Jadi proporsi sampelnya itu
0,929. Ya. Ini dengan P sama dengan 0,5. Ya. N-nya 14. Nah, kemudian diuji secara statistik ya. Oke, next ya. Nah, ini setelah kita masukkan ke rumus ini ya, ini kan untuk uji proporsi ya. Nah, didapatkan nilai Z ya, dimasukkan ke rumus gitu ya, didapatkan nilai Z itu 3,21. 3,21. Nah, kita tahu dari bab sebelumnya bahwa skor Z 3,21 adalah tidak biasa ya. Karena lebih besar dari 2 ya. Tampaknya selain lebih besar dari 0,5 ya, proporsi sampel 13/14 atau 0,929 ini secara signifikan lebih besar dari 0,5 ya. Angka pada slide berikut menunjukkan bahwa proporsi sampel 0,929 tidak termasuk dalam kisaran nilai yang nilai yang dianggap signifikan ya. Dianggap signifikan karena mereka jauh di atas 0,5 sehingga tidak mungkin terjadi secara kebetulan ya. Ya, jadi tidak mungkin terjadi secara kebetulan ya, dengan asumsi bahwa proporsinya ini adalah setengah ya, P-nya setengah. Ini ya, ini penjelasannya nih ya. Ini nilai Z-nya 1,645 ya ini. Sedangkan nilai P sini sampel proporsinya ini 0,929 ya. Sedangkan didapatkan nilai Z-nya ini 3,21 ya. 3,21. 3,21. Nah, ini terletak di kurva yang warna arsilan ya, area warna merah ini ya. Z 3,21. Gitu ya. Oke, next ya. Nah, berikutnya daerah kritik ya. Daerah kritik atau daerah penolakan H0 ya. Ini daerah kritik ya. Jadi penjelasannya yaitu merupakan himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan kita menolak hipotesis nol ya. Daerah kritik ya. Daerah kritik. Misalnya melihat daerah berbayang merah pada gambar sebelumnya ya. Ini yang berwarna merah ya. Yang di pinggir sebelah sisi kanan ya. Ini di arti warna merah ini daerah kritis ya. Itu ya. Kritis. Kemudian ada tingkat signifikansi ya. Tingkat signifikansi ini tergantung dari peneliti yang mau menggunakan tingkat signifikansi berapa ya. Kalau di soal ya tergantung menggunakan tingkat signifikansi yang berapa ya. Tingkat signifikansi ada yang 5%, ada yang 1%, ada yang 10%. Nah, ini nilai kritis ya atau critical value ya ini. Ini merupakan nilai yang memisahkan wilayah ya. Atau yang membatasi antara daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0 ya. Ini nilai kritis ya. Jadi di mana kita menolak hipotesis dari nilai uji statistik yang tidak mengarah pada penolakan hipotesis nol. Jadi istilahnya untuk nilai yang membatasi ya sebagai batas yang membedakan antara daerah penerimaan dan daerah penolakan. Nah, ini p-value ya. P-value itu probability value ya. Probability value ini merupakan sebuah probabilitas mendapatkan nilai uji statistik yang sekurang-kurangnya sama ekstrim dengan yang mewakili data sampel ya, dengan asumsi hipotesis nol yang benar ya. Nah, ini untuk critical region ya, ini
ada yang left tail ya, ada sisi kiri ya. Ini p-value-nya adalah area to the left of a test statistik ya. Jadi di sini ada untuk yang satu sisi, ada yang dua sisi gitu ya. Kalau satu sisi bisa sisi kiri dan sisi kanan ya. Kalau dua sisi yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Intinya seperti itu ya. Nanti mungkin lebih jelasnya dengan gambar ya. Jadi di sini ini slogannya di sini ya. Jadi hipotesis nol ditolak jika nilai P sangat kecil ya, seperti 0,05 atau kurang. Kemudian cara mengingat atau menafsirkan p-value ya. If the P is low ya, jadi kalau misalkan nilai ininya rendah ya, low, maka nol must go gitu ya. Maka ekuasionalnya ditolak gitu. Kemudian jika ini P-nya tinggi ya, maka nolnya itu diterima ya. Ya ini prosedur untuk mendapatkan p-value ya nih ya. Ya, prosedur untuk mendapatkan p-value. Di sini what type of test ya, tes yang digunakan apa ya gitu. Ada juga yang one tail sama two tail ya. Kalau one tail itu bisa left tail atau right tail ya. Kalau dua sisi ya two tail gitu ya, kantung nanti. Nah kalau left tail ya, kalian bisa lihat ini ya, left tail ya, yang pojok kiri bawah ya, ini contoh left tail ya. Ini daerah p value yang diarsir warna merah ya. Juga di sini right tail ya, ini kalian bisa pelajari sendiri nanti ya. Ini prosedur atau nanti p-value itu letaknya di mana ya, daerah belah mana. Nah ini jangan sampai bingung ya antara p-value dengan proporsi p ya. Jadi kalau p-value itu probabilitas mendapatkan statik uji setidaknya sama ekstrimnya dengan data sampel yang mewakili ya. Ini p-value. Tapi kalau p ya, p itu merupakan proporsi populasi ya. P itu proporsi populasi. Jadi jangan sampai kebolak-balik ya, jangan sampai bingung ya. Ini contoh. Ini contoh ya ini ya. Banyak nih slide-nya ya. Ini contoh ya, misalnya pertimbangan klaim bahwa dengan metode EXOT ya, pemilihan jenis kelamin, kemungkinan memiliki perempuan berbeda berdasarkan P 0,5 dan gunakan statistik uji Z sama dengan 3,21 yang ditemukan dari 13 anak perempuan di 14 kelahiran. Pertama, tentukan apakah kondisi yang diberikan menghasilkan daerah kritis di ekor kanan, ekor kiri, ataupun dua ekor ya. Lalu gunakan gambar 8/5 untuk mendapatkan nilai P. Interpretasikan p-value. Itu ya. Nah, di sini klaimnya kemungkinan memiliki bayi perempuan adalah berbeda dari P sama dengan 0,5 ya. Dapat dinyatakan sebagai P ya tidak sama dengan 0,5 sehingga daerah kritisnya berada dalam dua ekor. Nah, kalau seperti ini 2 ekor ya. Dengan menggunakan gambar 8/5 ya. Gambar 8/5 mana ya? Itu di bukunya Mari Afterwala ya. Ini yang kalian nanti cross check aja ya. 8/5 ya. Ini menemukan p-value untuk uji 2 ekor ya. Kita melihat bahwa nilai p 2 kali luas di sebelah kanan ya. Statistik uji Z ya. Z-nya ini 3,21 ya. Ini dari tabel A2 ya. Ini luasannya ya. Sorry.
luasannya untuk Z 3,21 itu 0,0007. Dalam kasus ini nilai P adalah 2 kali luas di sebelah kanan statistik uji. Jika kita memiliki P value-nya ini berarti 2 kali karena dua sisi ya, 2 sisi. 2 kali 0,007 ya. Dapatkan 0,0014. Ini karena dua sisi ya pengujiannya. Oke, mungkin ini agak jelimet ya. Saya naik aja ya, cari yang ini. Saya lanjut ke sini aja nih ya, untuk memudahkan pemahaman ya. Oke, ini jenis hipotesis ya. Jenis hipotesis ada dua macam ya. Ada 2 sisi sama 1 sisi ya. Kalau 1 sisi ada sisi kiri dan sisi kanan ya. Sisi ini ada juga yang menyebutnya ekor ya. Jadi anggap aja sama ya. Jadi berekor berekor 2 gitu ya, ekor kanan dan ekor kiri ya. Ada juga yang punya sisi ya gitu. Ada kalau bahasa Inggrisnya one tail sama two tail gitu ya. Sama gitu ya. Nah, ekor dalam distribusi adalah daerah ekstrim yang dibatasi oleh nilai kritik ya. Nilai kritik ya. Nah, penentuan P value dan nilai kritik ini dipengaruhi oleh apakah daerah kritik yang berada dalam 2 ekor, ekor kiri ataupun ekor kanan. Ya. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengoreksi karakteristik pengujian hipotesis dengan benar sebagai 2 ekor kiri dan ekor kanan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, saya sini aja nih, gambarnya aja nih biar bisa dipahami ya. Ini pengujian 2 ekor ya. Jadi dengan 2 sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri di sini ya. Nah, di sini penjelasannya H0 ya. Sekarang di sini H0 ini ya. Alfa dibagi sama di antara 2 ekor daerah kritik ya. Ini H0-nya ya. Kemudian H1-nya ini simbolnya itu tidak sama dengan. Nah, ini pengujian 2 ekor ya. Nah, ini artinya ya kalau H1-nya itu tidak sama dengan. Jadi bisa juga lebih dari, bisa juga kurang dari gitu. Ya, ini pengujian dengan 2 ekor ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kalau yang warna merah ini daerah reject H0 ya. Reject itu daerah penolakan H0 ya. Kalau H0-nya diterima, kalau H0-nya ditolak ya. Kalau H0-nya ditolak berarti H1-nya diterima gitu ya. Kalau H0-nya diterima berarti H1-nya ditolak gitu ya. Itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi nggak mungkin H1 dan H0 dua-duanya diterima ya. Pasti salah satu gitu ya. Ada yang diterima, ada yang ditolak gitu ya. Ini contoh pengujian dua sisi ya. Gambar kurvanya seperti ini, kalian perhatikan gambarnya ya, gambar kurvanya ya. Nah, ini contoh pengujian ekor kiri ya, atau sisi kiri ya, atau left tail ya, left tail ya. Untuk H0 ini ada simbol sama dengannya ya, ini, ya. Left tailnya. Ya. Kemudian bedanya cuma di sini H1-nya itu karena ekor kiri ya. Ini simbolnya kurang dari ya, kurang dari ini. Simbolnya kurang dari. Jadi dia letaknya itu di sebelah kiri ya. Sisinya sebelah kiri ya, left tail. Ya. Ini left tail. Seperti ini ya. Ini pengujian ekor kiri ya, atau sisi kiri ya. Kemudian pengujian ekor kanan atau sisi kanan, ini seperti ini ya. Bisa ya dipahami ya. Pahami. Nah, ini nanti kesimpulan dalam pengujian hipotesis ya. Jadi kami selalu menguji hipotesis 0. Kesimpulannya akan selalu menjadi salah satu dari berikut ini ya. Yaitu yang pertama, tolak hipotesis 0. Ya, kalau hipotesis 0-nya ditolak berarti H1-nya diterima. Kemudian yang kedua, gagal menolak hipotesis 0. Ya. Gagal menolak berarti kan H0-nya itu diterima. Ya, diterima. Gagal menolak.
Jadi H0-nya itu diterima ya. Tuh. Nah, ini penjelasannya ya. Kita lihat keputusannya ya dengan metode p-value ya. Ini dengan tingkat signifikansi alfa ya. Ya. If p-value kurang dari sama dengan alfa ya, ini reject H0 ya. If p-value lebih dari alfa ya, ini fail to reject ya, gagal menolak H0. Ini ada juga metode tradisional ya. Jika statik uji berada dalam wilayah kritis, berarti H0-nya ditolak. Jadi statik uji itu hasil penghitungan misalkan Z hitungnya ya, atau T hitungnya itu terletak di daerah kritis ya, atau wilayah kritis, maka H0-nya itu ditolak ya, tolak H0. Dan H1-nya diterima. Kalau statik ujinya tidak termasuk dalam wilayah kritis ya, tidak termasuk dalam wilayah kritis ya, itu gagal menolak H0. Ya, jadi gambarnya seperti ini nih. Tergantung ya ini ya. Ini gagal menolak H0 itu yang warna biru ya, ini contohnya ya. Warna biru ini, area warna biru ya. Nah, ini alih-alih menggunakan tingkat signifikansi seperti 0,05 ya, cukup kenali nilai p-value ya, dan tinggalkan keputusannya ke pembaca ya. Ini pembaca yang menentukan keputusan. Next ya. Nah, ini interval kepercayaan ya. Jadi interval kepercayaan itu merupakan estimasi interval kepercayaan dari parameter populasi mengandung kemungkinan nilai parameter ya. Jika interval kepercayaan tidak menyertakan nilai parameter populasi yang diklaim, tolak klaim itu. Nah, kalau interval kepercayaan kan dalam estimasi kan menggunakan interval ya. Tapi kalau parameternya tidak masuk ke dalam parameter yang diklaim tidak masuk dalam intervalnya, berarti tolak klaim ya. Jadi klaim yang diajukan itu ditolak ya. Atau hipotesis yang diajukan itu ditolak. Ya. Ini istilahnya petanya ya, diagram alurnya ya, ini seperti ini ya. Jadi sini kan, does the original claim contain the condition of equity ya, apakah mengandung bersamaan ya. Ini. Kantung terus ikuti alurnya aja ya, ini ya. Ini baganya ya, baganya seperti ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, saya disela ya. Kalau ada pertanyaan ya, nggak apa-apa. Oke, naik-naik aja ini ya. Nah, ini kesalahan. Ini juga penting nih. Kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ya dalam penelitian ya. Ada kesalahan tipe 1 ya. Kesalahan tipe 1 itu kesalahan menolak hipotesis nol padahal sebenarnya benar ya. Ini kesalahan, contoh kesalahan dalam penelitian ya. Jadi menolak hipotesis nol ya, padahal sebenarnya benar. Nah, ini ya, mungkin kesalahan-kesalahan ini mungkin dari analisisnya atau mungkin dari sampelnya gitu ya, atau mungkin klaimnya yang tidak sesuai juga bisa ya. Ini kesalahan-kesalahan dalam penelitian ya. Ini ada dua macam nanti ya, ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ya. Kalau kesalahan tipe 1 itu kesalahan menolak hipotesis nol padahal sebenarnya benar. Ya. Ini simbolnya alfa ya ini. Ini untuk mewakili probabilitas kesalahan tipe 1 ya, simbolnya alfa. Kemudian kalau kesalahan tipe 2 ya, ini yaitu kesalahan karena gagal menolak ya.
Hipotesis nol padahal sebenarnya salah. Jadi kesalahan. Ya. Jadi hipotesis nol itu diterima, padahal seharusnya itu ditolak gitu. Ya. Yang benar itu harusnya ditolak, tapi malah diterima. Nah ini kesalahan tipe 2. Ini simbolnya beta ya. Ini untuk mewakili probabilitas kesalahan tipe 2. Ya. Itu kesalahan-kesalahan dalam penelitian ya. Bisa juga terjadi ya, karena ada probabilitas kemungkinan terjadi kesalahan juga bisa. Ya. Karena kan menggunakan tingkat signifikansi ya, atau tingkat kesalahan. Nah ini untuk membedakan antara tipe 1 dan tipe 2 ya. Ini. Ya, kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Ya. Oke, next ya. Nah ini contoh nih. Asumsikan bahwa kita melakukan tes hipotesis dari klaim bahwa metode seleksi gender meningkatkan kemungkinan seorang bayi perempuan. Sehingga probabilitas seorang bayi perempuan adalah P-nya ini lebih dari 0,5 ya. Berikut adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya ya. Nah, hipotesis nol itu mengandung persamaan di sini. H0-nya itu P sama dengan 0,5 dan H1-nya itu P lebih dari 0,5 ya. Di sini diminta untuk identifikasi kesalahan tipe 1 dan identifikasi kesalahan tipe 2 ya. Nah, kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak hipotesis nol yang benar. Jadi ini adalah kesalahan tipe 1. Simpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mengandung P lebih dari 0,5. Padahal kenyataannya P itu sama dengan 0,5. Ya, ini. Jadi menolak hipotesis nol yang benar ya. Ya, jadi hipotesis itu seharusnya benar, tapi kok malah ditolak ya. Itu ya, itu kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 2 ini gagal menolak hipotesis nol bila salah gitu. Jadi artinya hipotesisnya diterima, tapi seharusnya yang benar itu ditolak gitu ya. Ini ya, ini contoh penjelasannya ya. Jadi di sini kesalahan tipe 2 yaitu gagal menolak P sama dengan 0,5 ya. Karena itu gagal mendukung P lebih dari 0,5. Ya dalam kenyataannya ini P lebih dari 0,5. Ya, itu kesalahan, dua tipe kesalahan ya. Jadi di sini penjelasannya dalam mengontrol tipe kesalahan ya, P1 dan 2 ya. Untuk setiap alfa ya, setiap alfa peningkatan dalam ukuran sampel N akan menyebabkan penurunan beta ya. Jadi kalau saat beta alfanya meningkat, betanya turun. Ataupun sebaliknya kalau betanya turun, nanti alfanya turun, betanya naik. Nah, untuk ukuran sampel tetap N dan penurunan alfa akan menyebabkan peningkatan beta. Ataupun sebaliknya ya, ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk mengurangi alfa dan beta ya, dengan meningkatkan ukuran sampel. Nah, itu kan solusinya ya. Makanya dalam penelitian ya, untuk mengurangi atau menghindari terjadinya kesalahan tipe 1 maupun tipe 2, maka sebaiknya sampelnya itu ditambah, ditingkatkan atau ditambah lagi ya. Jadi jumlah sampelnya ditambah lagi, lebih banyak ya. Karena semakin banyak sampel itu akan semakin mewakili karakteristik populasi. Itu untuk mengontrol atau menghindari kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini rangkumannya ya. Uji komprehensif ya. Oke, sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa silakan ya. Izin bertanya, Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Silakan. Kenapa kalau kita melakukan analisis itu, kita kan harusnya kalau buat kesimpulan itu
tolak H0 atau gagal tolak H0? Kenapa kita nggak boleh mengatakan terima H0 gitu, Pak? Terima kasih. Ya, yang slide mana ya tadi ya? Sebenarnya sih untuk statistik ya, itu yang di ininya yang H0-nya ya, jadi fokusnya ya gitu ya. Nah, nanti H1-nya ngikuti ya. Tadi pertanyaannya gimana? Kenapa kalau dalam statistik itu ketika kita membuat kesimpulan, bolehnya Hmm, kita mengatakan gagal menolak H0, bukan langsung terima H0 gitu, Pak? oh ya. Sebenarnya sih sama aja ya, tapi yang lebih tepatnya itu gagal menolak ya, gagal menolak H0. Tapi mungkin di tempat-tempat lain ya kalau penelitian itu mungkin H0-nya diterima gitu ya. Tapi kalau di dalam bukunya Maria Afterola ya ini eh, menggunakan kata gagal menolak ya, fail to reject gitu ya, fail to reject. Tapi kan prinsipnya sebenarnya sama aja ya, sebenarnya sama aja. Tapi kalau menurut pendapatnya dalam bukunya Maria Afterola ya itu gagal menolak H0 gitu ya, gagal menolak H0 itu begitu ya. Jadi fail to reject ya, fail to reject. Itu ya jelasannya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian menguji ya ikuti yang ada dalam bukunya Maria Afterola ya, ikuti aja misalkan H0-nya diterima ya fail to reject ya, gagal menolak gitu ya. Jadi H0-nya ya sama aja, H0-nya itu diterima gitu ya. Itu kan bukunya Maria Afterola. Tapi kalau di penelitian kampus lain misalkan kayak skripsi gitu ya, saya ngajar di Unpam gitu ya, itu juga dia pakai uh, ini apa? Dia malah fokusnya ke ini hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak ya. Dia ke H1-nya malah gitu. Ya. Tapi yang benar itu memang ke H0-nya ya, H0-nya bukan H1 ya. Tapi ya itu nanti tergantung dari klaim yang diajukan ya. Gitu. Tapi yang lebih tepat menurut saya ya sesuai dengan yang ada dalam bukunya Mario F. Triola ya ini. Jadi fokusnya ke ininya apa H0-nya ya, H0-nya apakah ditolak atau gagal menolak gitu. Tapi mungkin kalau skripsi ya biasanya skripsi mahasiswa itu dia malah H1-nya ya, H1-nya diterima atau ditolak gitu. Ya, seperti itu. Tapi dari beberapa buku yang saya baca itu yang mungkin yang lebih ini apa? Lebih ke ini H0-nya ya, fokusnya ke H0-nya ya, yang jadi perhatian utamanya H0-nya gitu. Ya, itu. Itu ya, Mbak ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi ya. Silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya ya, Mas. Ini untuk kesalahan tipe 1 sama kesalahan tipe 2 ini cuma perlu diidentifikasi aja, Pak ya? Nggak perlu dihitung ya, Pak, probabilitasnya? Iya, di sini dalam mengidentifikasi ya kesalahan ya, ini seperti ini gitu. Oke, Pak. Ya, itu cukup diidentifikasi aja ya. Nih. Misalnya kadang mungkin ya kalau dalam penelitian ya misalkan hipotesis yang diajukan peneliti ya, misalkan H1 ya, itu misalkan ditolak misalkan. Harusnya misalkan misalkan contoh misalkan penelitian ya, motivasi berpengaruh terhadap prestasi ya gitu.
Nah, setelah dianalisis datanya ya, hasil pengujiannya itu tidak berpengaruh gitu ya. Tidak berpengaruh. Bisa juga kadang tidak sesuai dengan teori ya, bisa juga seperti itu. Nah, itu ya mungkin kesalahannya mungkin bisa juga dalam menentukan klaimnya ya. Menentukan klaimnya itu kurang tepat ya. Klaimnya kurang tepat. Itu biasanya kesalahannya di situ ya. Klaimnya kurang tepat ya, kurang kuat gitu ya menentukan hipotesisnya. Bisa juga karena mungkin faktor sampelnya ya, sampelnya mungkin tidak sesuai ya, tidak representatif. Nah, sehingga hasil kesimpulannya tidak sejalan dengan teori, ya. Atau mungkin bisa juga faktor dalam pengujiannya ya, dalam menganalisis datanya gitu. Mungkin karena mungkin peneliti nggak paham, nggak ngerti, jadi bisa juga terjadi kesalahan dalam menganalisis data, gitu ya. Sehingga terjadi kesalahan, bisa juga kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2, gitu ya. Itu seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Pak boleh izin pertanyaan lagi, Pak? Ya silakan, nggak apa-apa, Mas. Saya mau nanya apa yang di slide nomor 26? Slide 26. Oke. Iya, Pak. Ya. Oh ini ya. Boleh dijelasin lagi nggak, Pak? Kok di sini dibilang kalau angka pada slide berikutnya menunjukkan bahwa proporsi sampel 0,929 tidak termasuk dalam kisaran nilai yang dianggap signifikan karena jauh di atas 0,5 sehingga tidak mungkin terjadi secara kebetulan ya. Maksudnya gimana ya? Kok bisa dari tidak termasuk kisaran nilai signifikan ke tidak mungkin terjadi secara kebetulan gitu, Bu? Bentar. Ini dari sini ya jelasannya ya. Iya, Pak. Oke. Ini klaimnya kan metode pemilihan EXOT ini ya meningkatkan kemungkinan terjadinya bayi perempuan ya ini ya. Jadi klaimnya kan dengan metode EXOT ini ya dapat meningkatkan kemungkinan terlahirnya bayi perempuan gitu ya. Nah di sini hipotesisnya ini H0-nya P sama dengan 0,5 dan H1-nya ini P lebih dari 0,5 ya. Kemudian di sini proporsinya ini ya, nilai proporsinya 0,929 ya ini ya. N-nya 14 ya ini. Kemudian ini kan dimasukkan di sini ya, didapatkan Z-nya 3,21 ya, nilai Z hitungnya ya, Z hitungnya. Nah, kemudian kita tahu dari bab sebelumnya bahwa skor Z 321 adalah tidak biasa ya. Tidak biasa karena lebih besar dari 2 ya. Tampaknya selain lebih besar dari 0,5 ya. Jadi lebih besar dari 0,5 ini proporsinya ya. Proporsi sampelnya ya. Jadi dari 13/14 yaitu 0,925 ya. Ini secara signifikan lebih besar dari 0,5 ya. Kan lebih besar dari 0,5 ya. Oke, Pak. Jadi kan kelahiran laki-laki dan perempuan ya ini ya. Proporsinya lebih besar dari 0,5. Jadi kemungkinan besar perempuan itu lebih dari 0,5 ya. Nah, angka pada slide berikut yang menunjukkan bahwa proporsi sampel ya ini 0,925 tidak termasuk dalam kisaran nilai yang dianggap signifikan karena mereka jauh di atas 0,5 ya. Nah, di sini kan P-nya ini pas tengah-tengah ini kan 0,5 ya. Jadi sehingga tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Nah, ini kan karena nilai proporsinya itu lebih besar ya, lebih besar dari 0,5. Jadi peluang ini penjelasannya itu peluang lahir laki-laki itu peluang lahir perempuan itu besar sekali gitu.
Jadi tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dengan asumsi, di sini penjelasannya, asumsi bahwa proporsi populasi P sama dengan 0,5. Oh, oke. Ya ini ya. Apa berarti kalau proporsi laki-laki perempuan kan 0,5. Tapi di Ya. metode ini kan perempuan yang lahir itu kan sama dengan 0,929. Berarti yang selain Itu di atas itu proporsinya. berarti kemungkinannya itu yang di ini ya, yang warna hijau ini ya, bukan warna merah itu ya, Pak? Nah, ini kan nilai tes statistiknya ya. Tesnya di sini kan untuk ini kan Z critical value-nya ya, batasnya ini ya, memisahkan antara daerah penerimaan dan penolakan ya, antara warna biru dan merah ya. Ini kan Z-nya 1,645. Nah, hasil penghitungan Z tadi ini kan 3,21 ya. 3,21 itu terletak di daerah ini yang ada panahnya ini ya. Yang panah hitam ini ya. Nah, di sini. Oke. Ini kan daerah daerah kalau terletak di sini itu daerah penerimaan atau fail to reject ya, fail to reject H0 ya. Fail to reject apa? Reject H0 ya, reject H0, tolak H0. Ya. Gitu ya. Ini karena tes statistiknya di sini yang di warna merah ini. Iya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke, Pak. Jadi di sini kan jadi kan ini H1-nya diterima kan ya, nih ya, kalau di sini ya. Karena di warna merah ya, ini ya. Tes statistik Z 3,21 kan di warna merah ini ya. Iya, Pak. Ini kan daerah reject H0 ya. Iya. Atau fail to reject H1 gitu ya, atau H1-nya diterima ya. Nah, H1 diterima, bunyi H1-nya apa di sini? Bunyi H1-nya ini kan P ya. P lebih dari 0,05 gitu. Jadi ini metode pemilihan kisah ini meningkatkan kemungkinan terjadinya bayi perempuan gitu ya, seperti itu. Itu kesimpulannya ya. Oh, oke. Udah paham Mas ya? Iya, Pak. Atau kalau belum paham nggak apa-apa, tanyakan lagi nggak apa-apa. Ya. Iya. Jadi yang grafik ini di grafik ini gambarin kalau metode XORT ini benar-benar bekerja ya, Pak ya. Soalnya yang kemungkinan lahir perempuan itu 0,929 ya, Pak ya. Oh. Dari hasil pengujiannya ini ya kan. Ini dengan alfa ini alfanya 5% ya, atau tingkat signifikansinya 5%. Ya. Makanya nilai Z-nya 1,645 gitu. Oh, oke, Pak. Oke ya, itu ya Mas ya. Oke, Iya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan. Maaf Pak, bisa balik lagi tadi nggak, Pak? Ke mana yang tadi? Iya. Yang ini. Iya, Pak. Saya baru ngerti, Pak. Jadi kalau metode XORT ini benar bekerja karena kemungkinan bayi perempuan lahir itu sama dengan 0,929 ya, Pak ya. Sementara kalau di kejadian di sini tuh ini tuh kalau P-nya sama dengan 0,5, berarti kalau di kejadian aslinya itu kemungkinan bayi perempuan lahir sebesar 0,929 itu di bawah 0,05 kan jika ada normalnya apa ya. Berarti iya. Kalau grafik ini menggambarkan apa ya, Pak ya? Kalau normalnya sebenarnya nggak mungkin kalau bayi perempuan itu lahir sebanyak 13 dari 14. Iya, ya ini kalau normal kan pas di tengahnya gitu ya, pas di tengahnya sini, di pas tengah-tengah kurva normal itu gitu.
Karena P-nya itu kan 0,5. Atau Z-nya sama dengan 0 ya. Gitu. Iya, Pak. Nah, ini contoh pengujian satu sisi ya. Satu sisi dengan sisi kanan atau rektel ya. Sisi kanan. Karena bunyi dari H1-nya itu di sini lebih dari ya. Lebih dari ya. H1P ya lebih dari 0,5 gitu. Kalau bunyinya H1P kurang dari 0,5 nanti menggunakan sisi kiri gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, gitu ya. Ya. Jangan ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, Mas, Mbak. Next lagi ya. Nah, ini kan pengujian-pengujiannya ya. Nah, saya masuk ke sini ya. Ini kan masih dalam RPS yang pertemuan hari ini ya. Menguji klaim tentang proporsi ya. Ini ya. Ini materi terakhir di pertemuan ini ya. Menguji klaim tentang proporsi ya. Di bagian ini ya, ini menyajikan prosedur lengkap untuk menguji hipotesis ya, atau klaim yang dibuat mengenai proporsi populasi ya. Jadi ada prosedur pengujian klaim proporsi ya di sini ya. Jadi nanti ini ya di metode sebelumnya ini untuk nilai P value ya ada tradisional dan menggunakan interval kepercayaan. Jadi bisa menggunakan P value, metode tradisional atau menggunakan interval kepercayaan. Ini dua metode umum untuk menguji tentang proporsi populasi yaitu yang pertama menggunakan distribusi normal sebagai perkiraan pada distribusi binomial ya ini. Yang kedua menggunakan metode yang tepat berdasarkan distribusi probabilitas binomial. Oke, ya. Oke, saya next saja lah. Ya. Nah ini metode dasar dalam pengujian klaim proporsi populasi ya. Nah ini notasinya ya. N itu banyaknya percobaan atau sampelnya ya. P topi itu proporsi sampel, P itu proporsi populasi, Q itu 1 min P ya. Ini notasinya ya. Next. Ini persyaratan dalam pengujian klaim tentang proporsi populasi ya. Yang pertama itu sampelnya simple random sampling ya, acak sederhana ya. Ini. Kemudian yang kedua kondisi untuk distribusi binomial terpenuhi ya. Yang ketiga itu kondisi ini apa? N kali P ya. Lebih dari sama dengan 5 dan N kali Q lebih dari sama dengan 5 ini terpenuhi ya. Sehingga distribusi binomial proporsi sampel dapat didekati dengan distribusi normal ya. Ini. Jadi mu sama dengan N kali P ya. Kemudian standar deviasinya, standar deviasi populasinya ini akar dari N kali P kali Q ya. Ini. Oke, ini rumusnya ya. Ini untuk pengujian klaim proporsi ya. Ini. Jadi nanti kita akan menentukan nilai Z-nya ini berapa. Dan di sini ada p-value ya. P-value itu menggunakan normal standar distribusi ya, tabel A2 ya. Kemudian critical value ini menggunakan standar normal distribusi juga. Tadi udah ya. Ini penjelasan. Jadi jangan bingung antara p-value dan p proporsi populasi ya ini ya. Bisa naik aja. Ini saja. Ini saya langsung ke contoh aja ya, Fir. Ini ya. Nah, ini teks tersebut mengacu pada sebuah penelitian di mana 57 dari 104 wanita hamil benar menebak jenis kelamin bayi mereka. Ya, jadi dari 104 wanita hamil, 57 benar menebak jenis kelamin bayi mereka gitu ya. Kemudian di sini gunakan data sampel ini untuk menguji klaim ya. Klaimnya ini
tingkat keberhasilan tebakan tersebut tidak berbeda ya. Nah, ini kata kuncinya di sini. Tidak berbeda dengan tingkat keberhasilan 50% yang diharapkan dengan dugaan peluang acak ya. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, ini. Oke, ini klaimnya ini ya. Bahwa tingkat keberhasilan tebakan tersebut tidak berbeda dengan tingkat keberhasilan 50% yang diharapkan ya. Nah, ini persyaratan terpenuhi ya, sampel acak sederhana ya, random gitu ya. Jumlah percobaan tetapnya ini ada 104 ya. Tadi kan ada 104 wanita hamil gitu ya. Dengan 2 kategori ya. Jadi ini dibuat 2 kategori ya. Jadi ada yang benar menebak ya, sukses menebak ya, ada yang salah menebak atau tidak gitu ya. Tebakan benar atau tidak benar gitu ya. Nah, di sini N kali P ya. Ini dihitung ya. N-nya 104 kali P-nya ini. Di sini kan P-nya ini kan tingkat keberhasilannya itu 50% ya di sini ya. Nih. Ini di sini tingkat keberhasilannya 50%. Jadi P-nya itu 50 ya. 0,5 sorry ya. 0,5 di sini. Nah, ini didapatkan ya N kali P ini 52 dan ini lebih dari 5 ya. Kemudian N kali Q juga sama. Hasilnya 52. Nah, ini kan sudah terpenuhi ya. Langkah pertama, ini klaim asli adalah bahwa tingkat keberhasilan tidak berbeda dari 50%. Jadi klaim aslinya itu P sama dengan 0,5 ya. Ini ya, klaim ini dari kalimat di soal ini ya. Ini ya klaimnya bahwa tingkat keberhasilan tebakan tersebut tidak berbeda ya. Tidak berbeda itu kan sama ya artinya. Jadi P sama dengan 0,5 ya. P sama dengan 0,5. Itu klaim aslinya ya. P sama dengan 0,5. Nah, P sama dengan 0,5 ini kan mengandung persamaan ya. Mengandung persamaan. Nah, ini nanti jadi H0 gitu. Yang kedua, ini kebalikan klaim awal. Nah, kita cari baliknya atau lawannya ya. P tidak sama dengan 0,5 gitu. Nah, langkah ketiga ini cek P tidak sama dengan 0,5 ya. Ini tidak mengandung persamaan sehingga ini jadi H1 gitu. Sehingga H0-nya ya, ini H0-nya P sama dengan 0,5 ya. Ya. Ini jadi hipotesis 0 ya. Ya, ini hipotesis 0 ya, ini hipotesis 0 ya, ini hipotesis 0 ya atau klaim aslinya ya. Kemudian H1-nya ini P tidak sama dengan 0,5. Ini jadi hipotesis alternatifnya ya. Sudah kita tentukan hipotesisnya ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini menggunakan tingkat signifikansi alfanya 5% atau 0,05 ya. Kemudian langkah kelimanya berikutnya ya. Ini sampel melibatkan proporsi sehingga statistik yang relevan adalah proporsi sampel ya. Karena yang ditanyakan proporsi ya kan. Nah, kemudian langkah 6 kita masukkan dalam rumus Z ya, hitung Z, menentukan Z-nya. Nah, di sini dimasukkan ke rumus ini ya. Dimasukkan ke rumus ya kan, dihitung, didapatkan Z-nya 0,98. Ya, 0,98. Nah, ini pengujiannya ini menggunakan dua ekor ya, 2 ekor. Kan kita bisa lihat ini 2 ekor, ini 1 ekor dari hipotesisnya. Nah, di sini kan hipotesisnya perhatikan H1-nya ya. H1-nya itu tidak sama dengan ini berarti menggunakan 2 ekor kecuali kalau misalkan H1-nya P kurang dari 0,5 atau P lebih dari 0,5. Nah, itu menggunakan 1 ekor gitu ya. Ini menggunakan 2 ekor. Nah, ini nilai P 2 kali lebih besar dari pada pihak kanan uji statistik ya. Oke, next ya. Nah, di tabel A2 ya, untuk Z ya, kalau dicek di tabel A2 itu Z 0,98, ini luasannya ya, itu 0,8365. 0,8365 ya, ke kiri gitu ya. Sehingga area ke kanan ya,
area istilahnya kanannya ya, kanan itu didapatkan 0,1635 ya, 0,1635 karena dua sisi ya kan, karena dua sisi maka dikali 2 ya, 0,1635 ini dikali 2 menjadi ya menghasilkan ganda ini ya, jadi 0,3272 karena dua sisi ya, kanan dan kiri ya ujinya ini. Ini 0,3268 ya. Ini yang benar yang mana nih? Kalau menggunakan teknologi yang mungkin pakai software ini didapatkan 0,3268 ya. Tapi kalau mungkin dari tabel ini 0,3270 gitu ya. Kemudian nilai P 0,3270 ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ya, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, jadi gagal menolak hipotesis 0. Ya, jadi gagal menolak hipotesis 0. Ini kesimpulan yang benar adalah tidak ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa wanita yang menebak jenis kelamin bayi mereka memiliki tingkat keberhasilan sama dengan 50%. Ya. Jadi gagal menolak. Jadi gagal menolak hipotesis 0 berarti H0-nya itu kan diterima ya. Tuh. Nah, kita cek di sini bunyi H0-nya apa. Nah, H0-nya ini P sama dengan 0,5. Gitu ya. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini mendapatkan P topi ya. P terkadang diberikan secara langsung, misalkan 100% mobil sport yang diamati berwarna merah. Ya. Ini kan proporsi ya. Misalkan berarti proporsi sampelnya itu 0,1 gitu ya. Kemudian pada soal ini biasanya ya, tapi pada soal itu disuruh menghitung gitu ya. Jadi proporsi sampelnya diminta hitung sendiri ya gitu. Nah, contohnya kayak gini, 96 rumah tangga di survei memiliki TV kabel dan 54 tidak gitu ya. Berarti proporsinya berapa? Proporsinya ini kan misalkan kalau yang ditanya berapa proporsi rumah tangga yang memiliki TV kabel, berarti kan 96 per semuanya yang ada di situ, baik yang menggunakan TV kabel maupun tidak. Makanya di sini per 96 ditambah 54 ya. Jadi proporsinya itu 0,64 gitu ya. Tuh, kadang ada soal yang udah disediakan, sudah di munculkan besarnya proporsi, atau kadang ada soal juga yang kita disuruh ngitung besar proporsinya gitu. Ya. Nah, ini metode yang tepat untuk menguji klaim tentang proporsi populasi ya ini. Ini menguji klaim ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan hasil yang tepat dengan menggunakan distribusi probabilitas binomial ya ini. Probabilitas binomial adalah gangguan untuk dihitung secara manual, namun teknologi membuat bisa juga menggunakan teknologi ya ini. Nah di sini pendekatannya ini mengharuskan n kali p ya lebih dari sama dengan n kali q lebih dari sama dengan 5 ya. Jadi intinya sama seperti nguji klaim yang tadi ini ya, prosedurnya ya ini langkah-langkahnya ya. Tadi kan ada prosedurnya. Nah ini ya persyaratan dalam uji klaim gitu ya ini. Jadi sampelnya harus acak, kemudian persyaratan dalam distribusi binomial terpenuhi ya. Kemudian kondisi n kali p lebih dari sama dengan 5 dan n kali q lebih dari sama dengan 5 ini terpenuhi gitu ya.
Ya kalau dalam pengujiannya langkah-langkahnya seperti ini urut-urutannya ya, prosedurnya. Jadi yang diketahui di soal apa aja gitu ya di sini. Pastikan yang pertama persyaratannya dipenuhi atau belum gitu ya. Jadi dicek apakah sampel acak sederhana atau bukan gitu, ya. Kemudian cek N kali P itu lebih dari sama dengan 5 atau enggak gitu. Ya, N kali Q juga dicek ya, besarnya berapa. Nah, kalau udah memenuhi berarti kita masuk berikutnya ke langkah 1 ya. Ini klaim yang di soal itu apa bunyinya, pernyataannya ya, klaimnya gitu. Nah, kemudian dinyatakan dalam simbol. Yang kedua menentukan klaim lawannya ya, lawannya gitu ya. Kemudian cek yang mengandung persamaan yang mana ya. Kalau yang mengandung persamaan itu jadi H0 ya, yang tidak mengandung persamaan jadi H1 gitu ya. Jadi ini menentukan H0 dan H1-nya ya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya ya. Ini. Kemudian cross check ya, cek lagi di soal misalkan dia menggunakan tingkat signifikansi yang berapa, misalkan 5% atau 10% gitu ya. Oke, kemudian yang ditanyakan di soal apa ya, misalkan proporsi atau apa gitu ya. Kemudian rumus yang digunakan apa, misalkan kalau untuk proporsi ya, ini rumusnya menggunakan Z ya, rumus Z ini ya, rumus Z. Nah, dimasukkan yang diketahui, dihitung itu ya. Nah, cross check ini menggunakan uji dua sisi ya atau satu sisi gitu ya. Nah, ini menentukan areanya ini ya. Ini tadi kan didapat 0,98 ya. 0,98. Nah, nanti 0,98 nanti dicek ya luasannya ya. Makanya di sini karena ini kan dua sisi ya, maka di sini hasil luasannya itu dikali 2 ya. Ini misalkan di sini luasan sisinya satu sisi misalkan satu sisi itu 0,1635 gitu ya. Nah, ini dikali 2 karena dua sisi ya kan, dua sisi gitu. Jadi di sini misalkan 0,327 ya, 327 ya. Nah, 0,327 itu kan lebih besar dari tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan 5% ya. Ini sini 0,05. Besar. Jadi karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 ya. Jadi gagal menolak hipotesis 0. Ya, gagal menolak hipotesis 0. Kalau misalkan p-value-nya lebih kecil dari 0,05, nah itu baru H0-nya ya. H0-nya itu ditolak gitu ya. Paham nggak dengan seperti ini ya? Emang kalau lebih jelasnya melalui gambar ya ini ya. Ini terletak di kalau yang ini terletak di warna biru ya, yang warna biru itu ya. Kalau di kurva itu ya, gitu. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini materinya sampai sini ya. Kalau ini musik klaim rata-rata, ya ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Masuk pertemuan berikutnya ini ya. Masuk pertemuan berikutnya. Jadi pada hari ini ya, materi hari ini itu intinya di sini ya. Itu yang pertama mampu menentukan hipotesis ya, uji H0 ya, hipotesis uji ya, baik itu H0 dan H1 bisa ya menentukan ya. Ini kompetensinya ya. Bisa menentukan H0 dan H1 gitu. Jadi kalau H0 ya. Jadi kalau ada soal ya, kalian perhatikan klaim yang diajukan apa gitu ya.
klaimnya diajukan apa, kata kuncinya di mana gitu ya, kalimatnya ya, klaimnya, pernyataannya. Nah dari klaim yang ada di soal ya biasanya berupa pernyataan. Nah itu ya. Nah itu nanti dinyatakan dalam simbol ya, simbol. Nah dicek klaimnya itu mengandung persamaan atau tidak ya. Kalau mengandung persamaan berarti itu nanti menjadi H0 ya. Mengandung persamaan H0. Kalau bukan mengandung persamaan, misalkan nilai UTS statistik itu nilainya misalkan lebih dari 70 gitu. Itu kan contoh klaim ya. Nilai statistik mahasiswa nilainya lebih dari 70. Nah, itu kan contoh klaim ya. Nah, kalau seperti itu kan menggunakan uji satu sisi ya. Berarti lebih dari itu menggunakan sisi kanan ya. Nanti H0-nya itu misalkan X-nya itu sama dengan 70, kemudian H1-nya lebih dari 70 gitu ya. Kemudian tes statistik yang digunakan ya, ini statistik yang digunakan itu kalau proporsi ya itu tadi dengan Z ya, ada rumusnya ya, Z gitu. Kemudian menentukan p-value-nya. Nah, ini p-value ya. P-value luasannya ya. Ini p-value-nya berapa gitu. Nah, p-value ini ya, ini nanti dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Apakah lebih besar dari tingkat signifikansi atau kurang dari tingkat signifikansi? Kalau p-value-nya kurang dari tingkat signifikansi, ya, artinya p-value-nya itu kurang dari 0,05 ya, 5%. Nah, itu nanti itu kan terletak di daerah kritis ya, atau area kritis ya. Nah, itu kalau yang misalnya warna merah gitu ya. Nah, itu artinya H0-nya itu reject ya, H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05, misalkan menggunakan tingkat signifikansi 0,5. Kalau value-nya lebih dari 0,05 berarti ya fail to reject H0 gitu. Fail to reject H0 berarti H0-nya itu diterima. Gitu ya. Jadi nanti dibandingkan ya. Nah, kalau uji dua arah berarti kan sama kayak tadi, itu dikali 2 luasannya ya. Karena ada sisi kanan, sisi kiri gitu. Ya, seperti itu. Itu ya cara melakukan uji proporsi ya, ini ya. Nih. Uji proporsi bisa ya. Jadi untuk uji proporsi cara melakukannya itu ikuti langkah-langkah yang contoh yang di ini ya, di PPT ini. Ya, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Jadi nanti kalau misalkan ujian atau apa ya, ada langkah-langkah step-stepnya ya. Karena biasanya kan penilaian itu kan ada poinnya, misalkan nulis diketahui ada poinnya, langkah 1, langkah 2 itu ada poinnya gitu. Jadi ada langkah-langkah step-stepnya ya, ini dalam pengujian hipotesis ya, ada langkah-langkahnya ini. Ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi hari ini. Udah punya gambaran belum? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Itu masih ini ya, masih pengenalan hipotesis ya. Iya, Pak. Ini sebagai dasar loh, nanti materi-materi berikutnya ini masih berkaitan dengan hipotesis ya. Berkaitan dengan hipotesis. Nanti UAS juga ada pasti pengujian hipotesis ya, tapi nggak tahu nanti pengujian hipotesis yang mana. Proporsi atau bisa juga rata-rata ya. Atau mungkin ada korelasi, regresi ya, materi-materi berikutnya itu kan bertingkat ya, ada tahap-tahapannya loh. Nanti kalau takutnya di ini pemahaman terkait hipotesis gak paham, nanti materi-materi berikutnya takutnya susah ngikuti gitu, karena ada juga yang seperti itu loh ya. Jadi konsep pemahaman dasarnya ini harus ngerti dulu gitu. Ya.
Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin apa dirasa udah cukup. Pak, saya mau tanya Pak, yang Oh iya, tadi slide nomor slide nomor berapa? 78. Slide 78 ya. Oh, yang ini ya. Oke. Iya, yang tadi hitungan itu Pak. Saya masih nggak paham kenapa kita langsung state kalau dia tuh ada di 2 ekor gitu, nggak di kanan atau nggak di kiri aja gitu Pak. Oh, 2 ekor ya. Ya, Itu langsung dia bilang 2. dari sininya klaimnya ini kan di sini ya pernyataan di soalnya itu kan. Di sini kan klaim bahwa tingkat keberhasilan tebakan tersebut tidak berbeda ya. Di sini kata kuncinya di sini tidak berbeda nih ya. Saya garis bawahi. Nah, ini ya. Tidak berbeda itu kan artinya sama, ya kan? Jadi P-nya, probabilitas tebakannya berhasil ya, P-nya itu tidak berbeda kan sama ya, sama dengan kan ya. Iya, jadi P-nya sama dengan 0,5 gitu. Makanya di sini kan klaimnya di sini, klaim aslinya itu kan P sama dengan 0,5. Ini di sini ya. Ya. Ini klaimnya seperti ini. Nah, ini kan setelah itu kan kita cari lawannya ya kan. Lawannya kan bisa juga P-nya kurang dari 0,5 ya kan. Bisa juga P-nya lebih dari 0,5. Ya kan? Nah, jadi ada 2 sisi ya kan. Lebih dari 0,5 dan kurang dari 0,5. Oh, berarti pasti ada kata kuncinya gitu ya, Pak? Tadi dibilang kalau sama berarti dia ada di 2 sisi seperti itu, Pak? Iya, ya, nanti tergantung dari ini ya, pernyataan klaimnya ya. Jadi dia pakai uji satu sisi atau 2 sisi tergantung dari klaimnya. Kalau misalkan klaimnya, misalkan di sini tingkat keberhasilan tebakan tersebut lebih dari misalkan ya, lebih dari 50%. Berarti di sini kan nanti P-nya itu kan lebih dari 0,5. Nah, ya, lebih dari 0,5. Nanti kan itu jadi H1 ya. Jadi H1 karena tidak memuat persamaan ya. Iya, ya kan tidak memuat persamaan. Nah, H0-nya nanti H0 sama dengan 0,5, H1-nya P sama ya lebih dari 0,5. Nah, kalau seperti itu menggunakan uji satu sisi dengan ekor kanan ya, karena lebih dari ya, lebih dari itu ya. Itu ya. Oh ya. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Ya ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Bapak tunggu deh, Pak. Berarti betul apa ya yang di slide 39 ini ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu apa H1-nya itu bukan dari H0-nya, berarti itu pengujian kiri kanan ya, Pak ya? Oh, oke, Pak. Iya, gitu ya. Ini yang dua sisi ya ini ya. Iya. Ini seperti ini. Jadi perhatikan simbolnya ini ya untuk H0 dan H1-nya ya. Ini kan untuk yang dua ekor ya atau 2 sisi ya atau two tail ya. Two tail. Ini seperti ini. Kalau yang one tail bisa ekor kiri atau sisi kiri dan sisi kanan. Ini seperti ini. Ini ya, seperti ini. Oh, oke, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam nih ya. Ini contohnya sedikit ya yang di PPT sih, mungkin boleh di apa bukunya Mario Terla mungkin ada ya beberapa contoh soal ya. Kalau mau dipelajari lagi ya. Jadi kalau intinya dalam itu kunci dalam menentukan hipotesisnya ya dari klaimnya ya, bunyi klaimnya gitu yang diajukan gitu. Ya, bunyi klaimnya. Jadi klaim yang diajukan itu nanti bisa juga jadi H0, bisa juga jadi H1 ya. Itu tergantung dari bunyinya. Nah, nanti diuji dengan statistik gitu. Hasilnya itu terletak di daerah penerimaan atau penolakan ya. Fail to reject atau reject gitu ya. Itu ya.
Seperti itulah intinya ya. Ngerti ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi. Ini untuk proporsi ya, pengujian proporsi ya. Pengujian proporsi. Nah ini ya, ini untuk yang proporsi itu pakai uji Z ya. Ini tentative for proporsi ini uji Z. Nah nanti di materi berikutnya, pertemuan berikutnya ya, di pengujian rata-rata ya, mean ya di sini. Itu nanti ada dua macam. Ada yang standar deviasi populasi yang diketahui dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah ini rumusnya juga ada dua. Gitu, ya. Jadi nanti kalau seperti ini kan dicek ya, yang diketahui di soal apa aja. Apakah standar deviasi populasi diketahui di soal atau tidak gitu. Kalau diketahui berarti pakai yang Z, kalau tidak diketahui maka pakai yang T. Dia menggunakan standar deviasi sampel, bukan standar deviasi populasi. Ini ya bedanya. Kalau untuk mean ya. Lagi untuk yang standar pengujian statistik untuk standar deviasi menggunakan chi-square gitu ya. Jadi kan macam-macam ya. Jadi kalau ada soal yang nanti dicek apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan ya, rumus yang digunakan apa gitu ya. Klaimnya bunyinya seperti apa gitu. Nanti kita rumuskan hipotesisnya, gitu. Terus kita uji gitu. Itu seperti itu ya, intinya seperti itu. Saat pengujian hipotesis. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, apa dirasa udah cukup? Masih ada waktu setengah jam ya. Atau mungkin di rumah belajar ya. Ada apa? Mungkin soal atau apa yang perlu dibahas di sini ya boleh, nggak apa-apa kita bahas bareng-bareng. Itu. Silakan kalau nggak ada apa cukupkan aja kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya tanyakan aja di WhatsApp boleh ya. Tanyakan di WhatsApp aja kali ya. Kalau Oke, Pak. Lagi gitu aja ya. Mungkin nanti kalian searching atau apa cari tahu gitu kan, biasanya kan masuk kan rajin ya belajar ya. Ada soal atau apa yang ini berkaitan dengan materi ya, yang masih nyambung, tanyakan aja nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng. Baik, Pak. Oke, itu aja ya. Baik, untuk materi hari ini ya, penyampaiannya sampai di sini aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya atau permasalahan terkait materi ya atau yang lain ya, nanti bisa tanyakan di grup PA ya, grup PA mata kuliah ya. Baik, Pak. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Semangat belajarnya ya. Ya, Pak.